Rencana terselubung Sintayong mencuat ke publik. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sebenarnya membutuhkan pemain yang berposisi sebagai striker. Tetapi Sintayong malah menggait pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Tidak disangka ada strategi cerdik yang dijalankan oleh Sintayong. Kini Fairplay Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Sintayong memiliki alasan tersendiri terkait pilihannya atas 3 pemain yang dinaturalisasi semuanya berposisi sebagai bek. Satu lagi, pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI atas rekomendasi Sintayong adalah Sain Patinama. Hal ini dikonfirmasi oleh Exco PSSI Hassani Abdul Ghani pada Selasa 22 Februari 2022. Nah, muncullah salah satu nama yang direkomendasikan oleh Sintayong, Sain Patinama ini. Setelah kami coba menghubungi, mendapat respon positif. Saya bilang kalau oke, tolong kirim dokumen-dokumen semua surat pernyataan. Semua komplit. Tutur Hassani Abdul Ghani. Dengan adanya nama Sain Patinama, maka sudah ada 3 pemain yang naturalisasinya tengah diproses. 2 lainnya sudah direstui oleh Kemenpora RI, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Yang menarik dari 3 nama pemain naturalisasi pilihan Sintayong ini adalah semuanya berposisi sebagai pemain bertahan. Sandy Walsh berposisi sebagai bek kanan, Jordi Amat sebagai bek tengah, dan Sain Patinama sebagai bek kiri. Walau 3 pemain tersebut juga bisa dimainkan multiposisi sesuai kebutuhan tim. Terkait hal ini, Hassani Abdul Ghani menyatakan bila Sintayong ingin pemain yang masuk kualitasnya di atas rata-rata pemain Timnas Indonesia saat ini. Sintayong saat ini melihat bila pemain naturalisasi yang sesuai kriterianya rata-rata berposisi sebagai pemain belakang. Itu pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh Sintayong, 3 pemain keturunan yang berposisi di lini belakang. Tapi pertanyaan yang sama pernah diajukan Menpora waktu rapat, waktu kami mengajukan naturalisasi. Jadi menurut Sintayong, pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa yang masuk ke standar dia rata-rata pemain belakang. Jadi dia terpaksa ambil pemain yang kualitasnya di atas pemain lokal. Nah, kebetulan pemain belakang. Hassani melanjutkan bukannya Sintayong tidak mencari pemain naturalisasi di posisi penyerang, namun juga berkaitan dengan pemain yang bersedia membela Timnas Indonesia. Sebagai contohnya, Tijani Reinders yang diminati oleh Sintayong menyatakan belum berminat membela Timnas Indonesia. Hassani pun mengaku sepakat dengan pilihan Sintayong. Tapi secara pribadi saya setuju juga. Kalau tok di belakang, ya pemain depan kan, ya tinggal kirim-kirim bola. Masa dia nggak bisa pilih 1-2 pemain depan? Adil begini kan, kami sudah mengalokasikan 4 untuk naturalisasi pemain keturunan. Yang baru confirm kan 2, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nah, kami usahakan semaksimal mungkin bisa 4. Tutup Hassani Abdul Ghani.